aja minimal itu akan membantu memberikan energi yang baik untuk bumi yang sedang sakit ini. Jadi para romo, ibu, bapak, saudara sekalian, kita tidak terasa sudah setahun pandemi wabah virus ini juga belum berlalu. Dan kalau kita menggunakan logika, menggunakan pikiran itu tidak akan pernah bisa menemukan esensi dari makna kenapa terjadi ini. Tapi kalau kita melibatkan wedana kanda, wedana adalah perasaan-perasaan halus, perasaan kasar, ataupun perasaan yang berkecamuk di dalam perasaan setiap orang yang terkena, keluarga yang tidak terkena, atau kita pun melihatnya itu, kita akan betul-betul terasa. Jadi pada sore ini kita mau sharing dan saya inginnya santai, sebab mendengarkan dharma itu kita butuh satu kondisi yang baik ya. Dan yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah sering kali Anda dengar, kita sudah sering dengar. Tadi Romo Ahmad juga membacakan itu, Abinha Pancawikana Mata, perenungan yang harus kita ulang-ulang untuk diingat, tapi perlu satu metode. Apa yang perlu saya sampaikan pertama? Apabila kita mendengarkan dhamma menggunakan pikiran, maka kita tidak akan pernah menemukan makna dari dhamma itu. Coba ibu bapak lihat dalam setiap suta yang dibabarkan oleh Sang Buddha, begitu suta itu berhenti oleh Sang Buddha dibabarkan, banyak sekali makhluk yang hadir itu mencapai tingkat-tingkat kesucian itu yang paling sering. Tetapi yang belum mencapai tingkat kesucian pun batinnya begitu cepat sekali bergerak. Mengapa demikian? Karena pada saat mereka mendengarkan dhamma tidak menggunakan pikiran, tapi melibatkan wedana kanda. Di dalam Patijjasamuppada, yang inti di tengah-tengah perputaran itu yang seringkali lupa kita amati adalah di wedana. Karena kita lihatnya ada awicca paccaya sankhara, sankhara paccaya winyana, winyana paccaya nama rupa, nama rupa paccaya pasu. Saya kontak dulu, pasu, pasanya kontak. Mata kontak dengan yang dilihat itu cahaya, telinga kontak dengan elektromagnetik dari getaran-getaran suara, sentuhan kontak dengan apa yang disentuh. Betul demikian ya? Lidah menyentuh dengan rasa, dan kontak-kontak ini akan menimbulkan pasal paccaya wedana. Dan wedana ini adalah perasaan-perasaan yang muncul dalam setiap kontak dalam panca indera ini. Kalau lepas kita amati, maka yang timbul kedua adalah wedana paccaya tanha, keinginan. Jadi pada saat seseorang mendengarkan dhamma, dia bisa melibatkan wedana kanda, apa yang didengarkan oleh, apa yang disampaikan oleh Buddha, dan mereka masuk dalam perasaannya. Dan bisa ketika mereka menggunakan perasaan, maka akan terjadi kesamaan. Energi itu sama, itu. Tapi kalau menggunakan pikiran, itu menghadirkan perbedaan. Itu arti bedanya. Contoh, kenapa pada saat seseorang ditinggalkan ibunya atau ayahnya meninggal, perasaannya yang bekerja begitu kuat sekali, dan dia akan diaduk-aduk dengan memori masa lampau begitu indah bersama ibu, pengorbanannya begitu besar, bapak begitu besar, sehingga wedana kanda yang masuk di sana, dan tanpa disadari dia meneteskan air mata. Tapi kalau dia menggunakan logika yang bermain, sudah mati juga mati sudah. Dan perasaan wedana ketika diamati, mengapa dia memunculkan itu, maka di situ ada tiga. Sukha wedana, perasaan senang dan gembira, dan dukkha wedana, perasaan yang tidak senang, dan ada somanasa wedana, perasaan yang terkagum. Nah, pada saat seseorang itu ditinggal oleh orang tuanya, orang yang dicintai, kita mengatakan dalam 4 kebenaran dunia,
berpisah dengan orang yang dicintai adalah duka. Sulit dipertahankan duka. Maka yang muncul apa? Wedananya apa? Duka wedana. Wedana adanya itu menderita. Tetapi pada saat mendengarkan dhamma, dia memunculkan somanasa wedana. Somanasa wedana adalah kegembiraan dalam mendengarkan dhamma, melibatkan perasaan yang halus, dan ketika itu dhamma mampu diselami. Tadi penerjemah mengatakan dhamma telah sempurna digambarkan sebagai begitu dekat tak lama melewati, mampu diselami lagi. Jadi pada saat mendengarkan dhamma itu menyelami dan tidak menggunakan kepala. Inilah teori kenapa pada saat waktu zaman Sang Buddha menyampaikan khotbah yang sangat panjang dalam tiga nikaya panjang, Majjhima Nikaya yang pendek, yang menengah, Majjhima itu menengah, itu rata-rata begitu mendengarkan dhamma itu muncul somanasa wedana, kegembiraan pada saat melibatkan perasaan. Yang paling mudah contoh lah, misalnya kita diundang kondangan bahwa besok datangnya ini anak saya sedang menikah, diundang. Sebetulnya diundang itu kita datang di sana. Kalau kita tidak melibatkan perasaan, dia sekarang sedang bahagia. Orang itu sedang bahagia bersama keluarga karena menikahkan anaknya. Jika kita tidak melibatkan kebahagiaan yang sama dengan dia, kita datang dalam kondangan itu flat saja, perasaannya biasa-biasa saja. Yang kita lihat menunya. Menunya hal-hal. Ya kan? Ini jatuh atau non jatuh. Tapi kalau kita melibatkan, dia mengundang dan dia sangat bahagia saat itu. Dia bahagia dan kita melibatkan wedana kanda kita turut berbahagia. Ini mudita yang muncul. Mudita adalah ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Itulah kualitas moment to moment kita bisa happy dan dia bisa dapat happy. Jadi gelombangnya itu sama dengan. Jadi kita punya gelombang yang sama karena mereka bahagia, kita turut bahagia. Itulah mudita langsung kita rasakan. Nah, pada saat mendengarkan dhamma dibutuhkan perasaan-perasaan yang kita langsung masuk. Kalau tidak menggunakan pikiran, kadang-kadang main-main mereka karma sudah tahu isinya apa, sudah paham, sudah ketemu jawabannya semua. Kenapa usia panjang? Oh, dia selalu memiliki cinta kasih. Usia pendek bermain logika, dia juga membunuh makhluk hidup. Itu dijelaskan Sang Buddha. Ketika mereka sudah paham dan ketika dhamma diulang menggunakan pikiran, karena mentoknya. Mentok itu dalam arti dia akan nanti muncul seperti ini, seperti gelas yang sudah penuh. Kalaupun yang membabarkan dhamma orang lagi membabarkan dhamma yang sama, yang luber dia tidak dapat apa-apa. Karena merasa saya sudah tahu dulu kok. Itu kalau kita bermain pikiran, tapi kita libatkan perasaan pasti beda. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya kalau kita bicara tentang peristiwa di tahun 2020, Corona muncul dan sekarang 2021 pagi. Ini bukan terjadi di tahun ini saja. Di dalam sutta-sutta itu Buddha sudah menjelaskan, di Ratana Sutta sudah disebut. Ada satu sutta lagi namanya Isikiri Sutta. Di situ juga sutta yang menjelaskan tentang wabah pes juga di India. Karena di India itu kulturnya itu banyak warga yang sangat miskin, terus makan pun juga ya seperti itu kita lihat dia kayak cuacanya yang kadang ekstrim sehingga virus-virus itu pun muncul, wabah-wabah itu terjadi. Dan di zaman Sang Buddha itu berkali-kali terjadi wabah seperti itu. Dan Buddha selalu menekankan fondasi yang paling kuat untuk menghadapi ini adalah sadar kepada Tiratana. Tiratana Sutta itu penting sekali yang kita pahami adalah untuk menghadapi wabah ini. Di situ fondasi awal adalah keyakinan kepada Tiratana yang tak tergoncangkan, yang tidak boleh goyah. Karena inilah letak fondasi kita menghadapi guncangan batin ketika kehilangan keluarga, kehilangan kakak, bapak, ibu. Bahkan kalau kita mendengar berita, pasti ada kecemasan akan semakin tinggi. Kalau itu angka,
Sekarang meningkat sekali, kecemasan meningkat. Ada kalanya anak ya seorang suster di sebuah rumah sakit begitu pulang, susternya ini pun lewat, tidak lama lagi bapaknya, tidak lama lagi mamanya. Apa yang terjadi guncangan yang kuat dalam keluarga itu ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai? Udah mengatakan duka. Maka keyakinan yang paling kuat adalah keyakinan kepada Tiratana. Saya ingat persis 2 hari yang lalu, pada saat saya duduk di Curug di tempat yang dingin dulu, saya hanya merenungkan kualitas dari Buddha. Kualitas dari Buddha itu, ini kembali lagi saya melibatkan perasaan Buddha. Perasaan masuk, dalam perasaan itu kita munculkan kualitas-kualitas dari Buddha di dalam Buddha Nusati itu meditasi loh. Kan meditasi sama tata wara itu ada yang namanya Buddha guna, Dhamma guna, Sangha guna. Guna itu kebajikan. Mengingat kebajikan Buddha, kualitas dari Buddha di dalam Buddha Nusati itu, begitu duduk kita mengingat aja, melibatkan perasaan itu, kuat sekali keyakinan itu, kuat sekali pada Buddha. Terus belum pada Dhamma, sebab Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itulah yang membebaskan makhluk. Ketika dia berjalan di jalan Dhamma, mereka terbebaskan dari usia tua, penyakit dan kematian. Tambah kuat lagi. Jadi proses kematian itu hanya sekedar kita berjalan dan berhenti, akan lanjutkan perjalanan kembali. Dhamma kuat sekali. Dan ternyata ketika merenungkan pada poin yang ketiga pada Sangha, Sangha adalah komunitas Arya, mereka yang sudah mencabut akar-akar dari kebencian, kebodohan dan keserakahannya. Maka ibaratnya burung itu terbang tanpa jejak. Jadi burung itu kalau terbang tidak meninggalkan jejak. Itulah para Arya. Begitu merenungkan itu ada kekaguman, ada ketenangan dalam Tiratana. Pondasi kuat Tiratana. Baru membangun dinding-dindingnya inilah yang dikembangkan bawana meditasi. Kita buktikan. Tidak hanya di dalam sutta, pada tahun 1854 pagi, 1854 terjadi wabah virus yang terjadi di Inggris. Pada saat itu wabah ini pun sangat mengerikan sekali. Itu juga menyerangnya bukan dari kampung. Di kota Inggris itu terserang dan begitu banyak sekali meninggal dunia. Dan mungkin kita kenal dengan Isaac Newton. Isaac Newton ini berusia sekitar 20 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa yang menghabiskan otaknya bekerja keras untuk menciptakan kenapa benda kalau aku lempar ke atas kok bendanya jatuh ke bawah. Ingin menemukan rumus itu, kenapa benda ini jatuh ke bawah itu menggunakan otaknya, kembali lagi menggunakan pikirannya. Wah, dia segala macam usaha keras tidak menemukan apa yang bisa menarik benda yang bisa ke bawah itu. Terjadi virus di sana. Tepat di usianya 20 tahun, masih muda seperti itu. Akhirnya Isaac Newton ini dibawa pulang ke kampung ceritanya. Pada saat di pinggiran kota itu di kampung, dia bawa pulang ke kampung. Nah, disitulah dia tidak pernah berhenti belajar. Tetapi belajarnya berbeda dengan saat di kota. Di kota belajar menggunakan otak, di kampung dia menyatu dengan alam. Nah, yang lebih lucu lagi, Isaac Newton ini santai dengan begitu rileks dan santai sekali. Dia berada di dalam perasaan yang sangat zero, ketegangan tidak muncul. Pada saat santai hidup, santai benar-benar di bawah pohon apel, kejatuhan apel. Dan kejatuhan bukan sekali, 2 kali. Itu jatuh terpuk, muncul kesadaran menggunakan wedana tanda perasaan yang luar biasa, terkagum yang luar biasa. Begitu benda apel yang jatuh yang kedua, dia menemukan seketika rumus gaya gravitasi bumi yang sekarang dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Ternyata ketika kita melemparkan benda ke atas, kita tertarik ke bumi itu ada gaya itu kekuatan tarikan itu, dan ditemukan dalam kondisi relax dan meditasi. Di situ, dalam kondisi di Inggris terjadi virus yang seperti itu, ada pencerahan kecil yang dia dapatkan. Jadi poin yang kedua selain keyakinan kepada Tiratana, yang poin kedua adalah meditasi. Dan meditasi yang disarankan adalah
rileks, total, dan cinta kasih untuk melegakan kegelisahan itu. Karena di dalam pancariwana itu ada retakan batin kita. Pada saat ada muncul kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran, itu hanya bisa digerakkan dan dinetralkan dengan meta cinta kasih. Kekhawatiran dan kecemasan tidak bisa dilawan dengan apapun, dan dia akan bisa dilunakkan dengan cinta kasih. Dan disinilah kalau kita cerita lagi karena yang kita sudah 500 biku yang cemas khawatir karena makhluk-makhluk halus yang mengganggu, ada kecemasan dan kekhawatiran. Buddha mengatakan meta cinta kasih. Di dalam meditasi yang terbagus ketika menghadapi dengan cinta kasih. Ya, baru pembukaan sudah apa? Takut kepikiran untuk mega ya. Nah, kita coba fokus. Tapi saya ingin bincang sore ini kita menggunakan perasaan kita ya, coba ya. Kita gunakan perasaan kita. Kalau gunakan logika, Anda pasti sudah mendengar itu buku-buku tentang karma lebih banyak gitu ya, lebih banyak karena kita coba. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita dilahirkan dalam lingkaran-lingkaran ini? Alam dewa, alam asura, alam binatang, alam manusia. Kenapa kita dilahirkan di sini? Di tengah-tengah yang menjadi penyebab adalah 3 jenis binatang. Kalau ibu bapak mendengarkan sharing khotbah dari yang mulia Bati Panyawaru, waktu itu khotbahnya di satu desa gitu ya, di Mutilan, dan beliau menguraikan tentang paticca samuppada, mengapa kita dilahirkan. Beliau hanya mengupas 3 hewan ini pun, waduh, itu satu sesi tidak selesai. Beliau mengatakan, Buddha memberikan simbol kenapa kita dilahirkan. Ini ada 3 binatang di dalam lingkaran ini, dan 3 binatang ini adalah simbol mengapa sifat manusia, sifat makhluk-makhluk itu yang akan melahirkan di lingkaran kedua. Yang pertama kita kupas adalah binatang ini. Mungkin kenal ini ya, babi. Babi ini disimbolkan adalah simbol dari kebodohan kita. Tidak bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Coba perhatikan kalau babi itu lari kencang, dia pasti selalu larinya lurus dari sampai ke. Maka kalau dikasih keranjang di sini, ya dorong pasti masuk ke keranjang itu. Begitu kita paham pasti. Babi adalah simbol binatang tentang kebodohan. Begitu sulit untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Demikian juga manusia, demikian juga makhluk yang lain. Pada saat itu benar, betapa sulit untuk menjalankan yang benar. Tapi kalau itu salah, malah banyak yang salah ikut salah. Maka zaman sekarang ini, kalau di dalam tataran hidup kuno, kita ini berada di tataran zaman yang keempat, itu Kali Yuga namanya. Kali Yuga adalah zaman penuh kemerosotan moral manusia. Dan kemerosotan moral manusia itu disebabkan karena kita sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini adalah moha mula cita. Kalau di dalam bahasa Abhidhamma itu moha mula cita, kesadaran yang muncul karena kebodohan. Lalu yang kedua adalah simbol dari ayam. Makhluk ayam ini adalah simbol dari keserakahan manusia. Bukan hanya serakah tetapi melekat. Contoh, kalau Bapak Ibu amati itu ayam jago. Kalau ayam jago itu lagi senang gitu dengan lawannya, itu kecil-kecil sampai muter-muter sampai dia kena, baru dia bisa berhenti. Sifat dari ayam ini adalah melekat, menyenangi sesuatu dan dia melekatnya. Nah, ini dikatakan dengan tanha, keinginan. Jadi ada moha, ada tanha, baru yang terakhir adalah dosa mula cita. Dosa adalah kemarahan dan kebencian. Sifat kemarahan dan kebencian itu disimbolkan dengan hewan ular. Kalau Anda tahu ular kobra itu, entah Anda baik atau tidak baik, menurut dia adalah kalaupun kita baik mau mendekati saja, pasti kita akan disebut. Sifat naluri dari binatang ular ini adalah kemarahan, identik dengan kemarahan.
Sedikit siapa mendekat, dia pasti akan diserangnya. Siapa baik atau tidak baik, dia akan menyerang. Sifat dari kebencian dan kemarahan manusia itu seperti seekor ular. Ada satu kisah. Pada suatu ketika ada seekor ular yang besar masuk ke dalam gudang pemotongan kayu. Pada saat itu pemotong kayu ini kan kalau dulu pemotong kayu itu pakai gergaji, dua orang itu lagi serang gitu ya, gergaji yang panjang bukan mesin. Ditaruhlah di sebuah gudang itu, masuk seekor ular. Namanya sifat ular, begitu kesenggol sesuatu yang bergetar itu kan melengkung ya. Begitu besi itu kesenggol itu kan kayak manusia nyenggol dia. Dia tahunya itu adalah orang yang mau mendekati dia, mau menyakiti ular itu. Ular itu segera melilit melilit gergaji itu sekuat-kuatnya, dililit sekuat-kuatnya, akhirnya tubuhnya pun terluka semuanya. Dia mati karena gergaji dan ternyata bukan manusia. Sifat dari binatang ular adalah kemarahan yang begitu kuat. Kalau sudah melihat orang yang tidak suka, itu bukan hanya tidak suka saja, sampai muncul rasa dendam, rasa marah yang luar biasa. Dan ini ternyata yang menyebabkan nanti kita pada poin yang di sini. Pada saat itu, ketika ini sangat kuat sekali, maka kelahiran akan datang. Itu ciongnya itu kuat. Dikisahkan juga ada kehidupan yang lampau. Itu kisahnya Siddhartha Gautama dan Dewadatta. Jauh di kehidupan yang lalu, Dewadatta ini lahir jadi seorang pedagang yang curang, yang serakah dan pendendam. Tapi Siddhartha Gautama di kehidupan yang lampau bertemu dalam satu kehidupan dengan Dewadatta. Beliau adalah pedagang yang jujur, sangat jujur. Suatu ketika ada nenek tua punya piring yang terbuat dari emas. Dan pada saat itu nenek ini mau menjual hanya karena ingin, pokoknya barang yang di rumah itu membuat ingin dia dapat makan hari itu. Dan bukan karena keserakahan, karena nenek tidak tahu kalau itu benda emas. Lalu pada suatu ketika nenek ini menjual kepada Dewadatta di kehidupan lampaunya. Begitu insting Dewadatta itu kalau bisa berdagang cuma kenapa harus jujur gitu. Akhirnya begitu nenek ini membawa piring emas, begitu ditawarkan kepada itu, Dewadatta dia bilang, "Nek, harga tidak ada harganya, tapi tolonglah Tuhan, aku hanya butuh makanan hari ini. Andaikan saja benda ini ditukar dengan makanan, aku akan berterima kasih." "Oh tidak, Nek, benda ini tidak laku." Tapi dalam pikiran Dewadatta, "Oh ini kalau dijual berapa juta ini." Tapi dalam pikirannya tidak ada sedikit pun kecenderungan ada belas kasih, karena melibatkan perasaan, ya melibatkan otak berdagangnya. Akhirnya nenek, "Oh baiklah kalau begitu Tuhan, aku tidak jadi jual pada Anda." Lalu pergilah ke toko yang agak jauh sebelahnya. Itulah Siddhartha Gautama dulu kehidupannya menjadi pedagang yang jujur. Begitu didatangi nenek ini, "Tuhan, aku lapar dan hanya makanan yang aku butuhkan. Aku hanya punya piring ini. Bolehkah Anda menukar dengan makanan?" Ini saking jujurnya Siddhartha ini di kehidupan lampau. Dia mengatakan, "Nenek, apakah nenek tidak tahu kalau piring ini mahal sekali, Nek? Ini bahkan nenek bisa jadi orang kaya kalau nenek bisa tahu harganya piring." Masih saking jujurnya. Makin kira-kira ada yang kayak gitu kan sekarang ya. Paham katanya ya. Ini sifat dari Siddhartha itu di kehidupan lampau gitu. "Oh Tuhan, aku tidak mau tahu. Aku hanya ingin makanan hari ini." Nenek ini pun begitu luar biasa. "Oh baiklah nenek, ini aku beri makanan banyak. Tapi nenek ini juga untuk nenek diberikan uang yang banyak juga nenek itu." Nenek itu pun dia merasa berterima kasih pada makanan utama yang dituju. Tapi Dewadatta ini sudah mengikuti nenek ini, mengintip dijual kemana. Ternyata memang sudah benci sekali dengan Siddhartha ini. Dan bencinya ini bukan hanya sekedar benci, tapi dendam yang luar biasa. Begitu namanya pernah dulu ketika berjualan, dia pulang ke rumah dibuntuti. Siddhartha ini membawa piring emas dibuntuti oleh Dewadatta ini.
Dan begitu dibuntuti dan mereka mengucapkan sumpah serapah kebencian, namanya dosa cita yang luar biasa marahnya. Akhirnya kemarahan itu menghantam dirinya sendiri. Dan akhirnya saudara kaya yang kaya tapi memang penipu ini, yang Dewadatta ini, akhirnya dia mengucapkan, dalam kelahiran dimanapun aku akan bertemu denganmu dan aku akan memusuhi dirimu. Dan meninggal, diceritakan meninggal memuntahkan darah. Dan dia sudah meninggal dengan kekejaman pikiran, dengan dendam yang luar biasa itu. Dan ternyata kelahiran demi kelahiran punya naluri sifat untuk membenci terus. Dan sifat Siddhartha Gautama tak pernah menanggapi kebencian. Dan kelahiran berikutnya bertemu terus memusuhi. Bahkan kalau kita ceritakan, ketika beliau jadi Siddhartha, beliau jadi Dewadatta itu kan sejak umur 7 tahun bermusuhan. Nanti ada di sini ikatan jodohnya. Itulah sifat dari ulama. Kalau kita melibatkan perasaan kita ada di mana? Sifat kita ada di mana di sini? Apakah keinginan yang sangat kuat? Apakah kebencian yang marah-marah begitu kuat? Atau kebodohan kita yang kadang-kadang aku tahu sebetulnya ini salah, tapi dilakukan lagi. Kalau kita menggunakan perasaan kita mengoreksi diri sendiri dan tidak boleh menunjuk orang lain, kita akan ketemu di mana yang paling kuat di 3 akar ini. Dosa, moha, loba. Loba, dosa, dan moha. Inilah 3 akar sifat ini yang membuat kelahiran makhluk-makhluk ada di lingkaran kedua. Kita terlahir kembali karena kita memiliki 3 sifat ini. Kalau kita tidak akan memiliki sifat ini dan ini telah habis, maka selesailah. Maka akan selesai dari kelahiran kembali. Ini sekarang kita lihat tentang karma kita. Kalau ibu bapak kita lihat di sini, ada orang yang begitu kaya. Kadang-kadang ada orang mengatakan duduk santai menghindar. Ada yang kerjanya disebut santai di rumah tapi uang yang datang ini. Tapi ada yang sampai miskin sekalipun sulit untuk dapatkan uang. Kalau kita mendengar dhamma ini hanya menggunakan logika, ya wajar. Mungkin pikiran kita bermain-main. Kemungkinan besar mereka sering berdana di kehidupan lalu. Betul. Tapi coba kita libatkan pada saat kita betul-betul berada di posisi ini misalnya. Dan kita bicara konteksnya orang yang kaya dikejar rezeki, begitu rezekinya banyak. Kalau secara logika dalam Buddha Dhamma adalah mereka sering berdana, betul? Betul ya? Berdana materi kan, begitu istilahnya. Dan wajar kalau dia menjadi orang miskin, kemungkinan dia tidak berdana atau jarang berdana materi, sehingga sekarang sulit menjadi orang yang kaya. Betul secara logika, tapi sekarang kita libatkan perasaan kita. Kalau kita yang lahir sekarang jadi ini, apakah orang yang miskin itu punya kesadaran untuk memberi? Gunakan perasaan. Biasanya jarang orang miskin itu mau memberi uang. Ini cerita uang ya, karena pemberian itu banyak. Karena kalau di dalam sutra itu ada pemberian tenaga, ada pemberian dhamma, ada pemberian kehidupan. Kita bicara tentang uang. Pada saat seseorang terlilit ekonomi bahkan sedikit sekali uang, apakah mereka muncul pikiran untuk berdananya begitu tinggi? Biasanya. Ayo kita gunakan perasaan. Biasanya begitu sulit sekali untuk berdana. Padahal berdana itu untuk memperbaiki kehidupan supaya dia cepat jadi orang kaya. Ditambah lagi, plus lagi kesulitan lagi ketika mereka tidak mengerti dhamma. Gak pernah mendengar dhamma seperti ini. Kalau berdana materi walaupun kecil, itu akan membuahkan banyak kelimpahan materi di kehidupan akan datang. Jika mereka tidak pernah mendengarkan dhamma tentang bagaimana manfaat dari berdana, kira-kira ada dorongan? Sulit. Kalau dia tidak memiliki kecenderungan seperti lebah tawon yang selalu instingnya itu adalah madu. Ayo kita coba
gali lebih dalam. Ketika kita berada di sini, sangat sulit sekali untuk mengorbankan uangnya. Kadang dia berpikir, bagaimana aku bisa berdana untuk beli makanan aku aja susah. Padahal jelas-jelas di dalam agama, satu, benih padi yang Bapak beli, Anda akan dapatkan satu gencar ratusan ribuan isinya. Logikanya gitu kan? Tapi di tatanan kenyataannya begitu sulit menuntut orang yang miskin itu untuk berdana. Apalagi jarang mendengarkan dhamma. Orang yang mendengarkan dhamma saja, cara berdana belum tentu benar. Kadang-kadang berdana ada motif-motif di dalam pikiran, hanya mereka yang tahu. Bagaimana ketulusan itu betul dalam kisah-kisah tertentu. Ada orang yang sangat minim secara ekonomi, tapi mendanakan hal yang kecil berbuah besar. Itu kisahnya tentang cita-cita para arahat ingin sesuatu utama itu karena berdana awalnya. Karena kehidupan lampaunya mereka telah mendengar dhamma. Sering mendengarkan dhamma, belajar dhamma, dan memeditatifkan tentang dhamma itu. Jadi mendengarkan dhamma itu dia meditatifkan sehingga menjadi tanaman dalam bawah sadar. Begitu lahir di alam manapun, kecenderungan dia berdana itu cukup tinggi, walaupun dia dalam kecenderungan miskin. Kita balik sekarang gunakan perasaan ayat. Sekarang mereka lahir jadi orang yang sangat kaya. Tapi apakah orang yang kaya itu betul-betul memahami bahwa kekayaan ini sebetulnya hanya mampir dalam kehidupanku ini saja? Sebatas nafas panjang ini, begitu aku meninggal gak akan aku bawa. Maka timbullah kesadaran dia berbuat baik, kembali mendanakan hasil dari jeripayah dia, sebagian untuk berdana, sebagian dua bagian untuk meneruskan usaha, satu bagian lagi untuk menopang kehidupan istri anak-anaknya. Seperti pembagian ekonomi di dalam Buddhis kan, dua bagian tidak mengatakan untuk meneruskan usaha, satu bagiannya adalah untuk disimpan jaga-jaga, untuk yang ketiganya adalah untuk berdana dan juga untuk menghidupi keluarga kita. Tapi apakah betul orang kaya itu punya sifat kedermawanan yang tinggi? Ternyata belum tentu. Dia sekarang bisa menikmati seperti dikejar-kejar uang dalam zaman sekarang ini kita lihat. Mungkin saya paham ya. Sejak corona ini, teman-teman yang bergerak di bidang IT, teknologi itu bisa kaya mendadak. Pemilik Zoom itu tadinya itu tidak dipakai itu oleh perusahaan, tolak-tolak, nggak mau pakai produk dia. Begitu gara-gara corona, dia merintis dengan istrinya dan kawan-kawan yang setia. Dia akhirnya betul mengembangkan aplikasi itu, begitu terjadi meledak, jadi orang yang kaya. Tapi pertanyaannya, ketika dia sekarang menikmati karma yang baik menjadi orang yang kaya luar biasa seperti dolar itu datang dengan kekuatan tanpa dinyana-nyana. Lalu apakah muncul pemikiran untuk menanam kembali bahwa kita sekarang sudah panen, kan kita harus menanamnya kembali bukan? Ini Bumega Romo persis seperti kisah Wisaka, siswi utama termasuk umat awam terkemuka di zaman Sang Buddha. Beliau ini dinikahkan sama ayahnya oleh keluarga dari orang kaya tapi yang pelit. Wisaka dari keluarga yang memang sifat instingnya itu selalu mendengar dhamma, menghormati biku, senang berdana. Ketemu menantu yang ketemu mertua yang pelit sampai mati. Akhirnya begitu di rumahnya mertuanya makan pakai piring emas, garpu sendoknya pun emas. Begitu ada bandar lewat, jangankan diberi suruh tutup pintu. Tapi Wisaka karena menantu yang saking sering berdananya, akhirnya dia sering berdana kepada biku, marah-marah dari mertuanya. Wisaka, untuk apa kamu berdana? Gak ada manfaatnya tentang berdana itu. Ini aku sekarang kaya ini karena aku hemat ya. Marah sekali. Besok pagi Wisaka tetap berdana, berarti pindah mata untuk berdana terus dengan keyakinan. Tetapi pada saat itu si mertuanya makan dengan piring emas dan makan yang begitu enak. Tiba-tiba dia berdana. Terdengar marahnya si mertua ini didengar oleh Bante.
Bantenya itu dengar, lalu Wisaka mengatakan, Bante, tolong jangan dengarkan mertuaku. Mertuaku sekarang ini sedang makan nasi basi. Bayangkan itu. Dan mertuanya bilang, apa kamu Wisaka? Aku makan nasi yang basi. Aku sedang makan nasi yang enak dari semua yang enak. Oh Bante, mertuaku sekarang sedang menikmati karma-karma lampau. Karena akibat berdana sekarang jadi orang kaya. Dan sekarang kuncinya berapa? Untuk makan pun terbuat dari emas. Tapi dia tidak menanam nasi kembali. Dia tidak menanam padi yang baru. Maka aku mengatakan, mertuaku makan nasi basi. Masuk akal ya? Mengerti kan? Paham kan maksudnya? Jadi mertua Wisaka ini menikmati karma yang lampau karena rezeki yang banyak akibat karma yang lampau. Sekarang karena tidak pernah mendengarkan dhamma, ditambah kebetulan beliau penganut dari aliran Brahmaisme yang aliran yang kadang salah. Dan ini menjadi kita penting. Maka itu kalau kita lihat dua hal ini, ternyata jadi orang kaya juga begitu seperti dia arti berdana. Ketika posisi kita libatkan, kita posisi jadi orang yang miskin, ternyata jadi orang yang miskin juga tidak gampang berdana. Tapi kalau kita mendengarkan dalam menggunakan logika saja, sudah tahu ini. Begitu, nggak bisa repot-repot. Pada saat ada ibu yang ceramahku menginspirasi. Coba para romo bapak ibu lihat kalau marilah kita berdana. Di dalam doa kita tuh ada yang merah, ada yang biru, ada yang pink, gitu kan? Muncul pikiran yang mau berdana yang besar itu pun sulit loh itu. Saya bilang itu betapa sulitnya kita melatih. Tapi bukan berarti Bante mengajarkan Anda harus cabut yang merah, tidak. Mengamati pada saat Anda ada merah, ada yang biru, ada yang pink, ada yang bahkan yang hanya biasa saja. Kalau pikiran Anda terlalu hanya menarik mungkin yang pink saja, di tengah-tengah yang pink Anda tarik-tarilah beda. Tapi pikiran Anda betul-betul melibatkan perasaan Anda ikhlas dan tulus melebihi mereka yang mencabut warna merah. Tapi pikirannya tidak dijaga saat itu. Bante itu ceramah itu masuk akal betul juga. Itulah kualitas dan betapa sulitnya melakukan hal ini. Pada saat kita punya atau kita sedang tidak. Di sini lagi. Kalau mereka Ibu Mega waktu itu umur berapa ya yang meninggalnya? Apa ya? 88. Ini ada nenek nomor 116 tahun. Ananda meninggal diceritakan 100. Para arahat siswa utama ada yang rata-rata 120 tahun. Waktu itu zaman sampai 2500 tahun yang lalu. Masih ada soalnya. Usia panjang. Lalu di situ mengatakan ayu wano supang malam. Ayu wano supang malam. Ayu itu dari kata dirga ayu. Dirga itu kan, dirga itu panjang, tiga kaya kalau bahasa Arab itu tiga itu panjang, dikaya itu kumpulan panjang. Kalau di Indonesia dirga ayu, dirga itu dari tiga. Dirga ayu dari ayu itu panjang. Lalu ada bayi yang umur 15 hari itu, Nur Aisyah 15 hari itu meninggal dunia tidak kuat. Dalam kehidupan saat ini hanya umur 15 hari sudah meninggal dunia. Kalau kita lagi mendengarkan dhamma menggunakan pikiran kita, ujung-ujungnya akan ketemu. Mereka yang berusia panjang adalah mereka yang selalu menjaga kehidupan. Mereka yang bisa berdana, menyokong para biku. Dengan sekali saja berdana biku itu bisa berusia panjang. Mereka akan kembali suatu saat kelahiran akan datang berusia panjang. Atau mereka yang sedang menyelamatkan makhluk hidup yang akan dibunuh tiba-tiba mereka mereka bisa memperpanjang makhluk hidup. Tetapi mereka yang suka membunuh makhluk hidup, logika kita main logika dulu.
Logikanya pada saat seseorang banyak membunuh makhluk hidup, makhluk itu yang aturan umur berpanjang dia dipotong sehingga dia akan berumur pendek. Secara logika, Buddha telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia ini secara logika bahwa umur panjang dan umur pendek itu akibat dari karma kita. Tapi mari kita libatkan dalam perasaan. Masuk lagi. Pada saat seseorang berusia panjang, apakah benar usia panjang itu yang diharapkan oleh semua makhluk di dunia ini? Masih koma. Aku mau panjang tapi sehat. Padahal tadi di perundungan Romo Alat ya sama Pak Terjemah mengatakan aku akan mengalami penyakit. Kita nggak bisa ngatasi penyakit. Bagaimana ketika usia panjang terus kita terbaring di kamar itu juga, misalnya umurnya 116 lalu umur 80 udah terbaring sampai umur 16 ini kan sama. Kita bisa bayangkan gitu, usia panjang tapi tidak sehat itu juga duka lagi. Tapi usia yang panjang itu adalah akibat dari karma lampau yang memiliki cinta kasih, welas asih dan dana makanan kepada mereka yang menjaga dhamma sehingga dia berusia panjang dapat. Maka saya persis ingat sekali, saya kalau mendengarkan dhamma itu menggunakan perasaan sehingga malakatnya cukup panjang. Waktu itu Bante Tanwari bilang, ibu, kalau ibu beli apel 5, ibu sudah makan 4, suami anak-anak akan tinggal 1. Tiba-tiba ada pengemis lewat, waktu itu pingin sekali makan. Coba ibu bayangkan, kalau satu apel ini ibu lihat dan melewatkan kesempatan untuk diberikan ke dia, lalu ibu hanya simpan di kulkas, apel ini paling di kulkas hanya bertahan 14 hari, mungkin 3 minggu, bagus. Tapi begitu ibu dengan cepat, dengan gerak cepat mendorong kemurahan hati diberikan kepada pengemis yang membutuhkan makanan itu, usia apel itu bukan hanya 3 minggu. Dia bilang, Bante bilang, bukan hanya 3 minggu usia apel itu, tapi apel itu sudah menjadi kebajikan usia panjang. Wah, kita mendengar dhamma melibatkan perasaan betul. Ketika dia lapar, usia dia diperpanjang dengan dhamma yang tulus dengan kita. Dia menjadi sehat, dia menjadi bertenaga, menjadi kuat. Maka ketika sekali saja berdana makanan, kalau kita memaknai ada 4 manfaat: ayu, wano, suka, hala dari makanan itu. Tetapi yang membuat lagi menjadi pertanyaan lagi, bagaimana ketika tubuh ini tidak bisa sesehat terus menerus? Ternyata ada sampingannya adalah senang mendengar dhamma dan latihan meditasi. Ibu Mega, hari Jumat ya, hari apa waktu saya kemarin Jumat, saya bertemu dengan Romo ini usianya sudah 94 tahun Januari ini nanti. Begitu saya datang ke sana, Romo sudah berbaring di ranjang, tapi wajahnya sama sekali tidak ada kecemasan, tenang sekali. Begitu Romo dibaca parita, silahkan, ngomongnya pun begitu jelas sekali. Kita baca parita, dia pernah jadi samaera. Kita baca parita, saya baca jaya parita, terus kita baca, terus kita meditasi sebentar. Begitu kita sudah sering baca parita, dia ikut. Terima kasih pembaca paritanya, aku ikut. Begitu setelah itu saya bilang, Romo, tolong berikan wejangan untuk kami, berikan kehendak untuk kami. Romo itu membacakan satu bait yang sering dibacakan oleh Biku. Abiwadana Sidisa Camunda Bacayu Cakaru Damawadanti Ayu Wano Sukambala. Langsung kami bertiga satu. Romo Allah ngomongnya itu
berbaring. Dia menyadari persis hati hamba cawe karena itu. Aku sudah tua. Dia bilang, sekarang aku hanya bisa berbaring. Miring pun harus dimiringkan, makan harus disuapi. Itu beliau yang ngomong. Pada tubuhnya sudah betul-betul gak bisa apa-apa, tapi betul-betul kesadarannya itu, waduh saya, apakah bisa mati seperti itu? Orang tua itu. Dan keyakinan yang kokoh itu yang dia bawa itu. Tubuhnya memang berbaring, tapi betul-betul batinnya ini bukan batin orang tua. Ngomong masih jelas, masih mengenali pula Girinanda itu. Girinanda, sekarang Romo Jarwo, iya Romo, langsung mengenali itu. Jadi coba bayangkan, ternyata ada manfaatnya pada saat beliau usia tua, umur yang panjang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nyata betul beberapa hari ini saya ketemu beliau. Romo ini, anaknya jadi pikuni sekarang. Jadi luar biasa Romo ini. Punya usia banyak dan memang cinta kasihnya luar biasa. Cinta kasihnya luar biasa. Sebab saya mengerti pada saat beliau itu menjadi setelah menjadi samanera dia kembali ke rumah tangga. Beliau ini punya kebun kopi di Curug itu, Pak Hakim. Kebun kopi ini setiap sore dia duduk meta bawana. Semoga bahagia. Satu petak kebun kopinya Romo ini berbuah itu bisa 3 kali lipat tetangga-tetangga yang lain itu. Tetapi ketemu dengan kecenderungan seperti Dewa Data, ada orang yang iri itu selalu ada yang tadi kalau hidup itu nggak bisa mulus-mulus itu kayak gitu, pasti ada yang tidak senang. Ini ada satu orang yang tidak senang dengan dia kebun kopinya itu ditetak. Wah, dipotong-potong ini begitu pagi hari lihat kebun kopinya habis. Dia hanya apa yang dilakukan? Bukan membenci memarahnya. Beliau cerita dengan saya itu dia mengatakan semoga bahagia. Selama dalam ini aku tidak pernah melakukan dendam dan marah pada siapapun. Dan kau telah melakukan kepada semoga bahagia, semoga bahagia. Tidak lama kemudian sakit itu. Dan sakit itu dibawa ke dokter gak bisa sembuh. Akhirnya dibawa ke orang pintar, ditanya, Anda tidak akan bisa sembuh kalau Anda tidak datang sama Romo itu minta maaf. Kaget. Akhirnya dibawa ke tempat Romo itu dan dia meminta maaf. Romo, saya minta maaf. Yang melakukan adalah saya dalam memakai bahasa Jawa. Tolong Romo maafkan saya. Romo ini dengan spontan ngambil air putih, baca-baca parita, jaya parita atau baca dia itu diminumkan dan dalam hitungan berapa jam langsung bisa berdiri. Oh, langsung di rangkap kakinya itu menangis lagi situ. Memang bawa lagi itu. Jadi usia panjang kembali lagi kalau kita melibatkan sebuah perasaan yang muncul betul, semua orang happy birthday. Semoga panjang umur, betul. Tapi masih ada tanda-tanda. Semoga sehat. Jangan tanya panjang umur, tapi tidak sehat. Ya gue, kita maunya gitu ya Pak Hakim ya. Ada satu. Nah, tetapi di sisi lain kenapa bisa begini? Itulah. Bahkan belum sampai lahir dalam kandungan sudah gak kuat. Betapa rapuhnya untuk bisa memiliki tubuh sebagai manusia. Di sini, ini secara logika jelas penyebabnya adalah itu. Tadi di dalam sila yang kelima oleh penerjemah pemimpin kebaktian disebutkan Suramera ya, orang yang mabuk-mabukan ini mereka akan terlahir menjadi keterbelakangan mental. Nah, sekarang tidak hanya logika sebabnya sudah tahu. Mari kita sekarang coba masuk pada kenyataan. Di kilometer 7 itu ada satu sekolah Pak Hakim. Itu anak-anak keterbelakangan. Dan yang menjadi persoalannya itu
juga banyak dari saudara-saudara kita yang mampu anaknya sekolah misalnya. Fenomena apa yang terjadi? Keterbelakangan mental ini sudah mengatakan akibat di kehidupan lampau melemahkan kesadarannya, sehingga mereka betul-betul sulit untuk menjaga mindful kesadaran dalam tataran sadar yang utuh. Itu sulit sekali, sehingga begitu lahir kembali badannya manusia, tapi kesadarannya sangat melemah. Maka banyak sekali bilang ada autis, terus ada gerakan mental yang lain. Itu tubuhnya memang seger, sehat, tapi memang gerak mentalnya yang memang menjadi menurun begitu. Sebab Buddha mengatakan dalam kelahiran orang punya kesadaran yang bagus, dengan sengaja, dengan cetana ya turunkan dengan minuman-minuman keras. Sekarang ini dunia ini manusia itu sangat egois. Yang penting uang. Tapi generasi muda dihancurkan dengan prestasi, dengan sabu, pokoknya mengerikan sekali obat-obatan ini. Dan begitu mereka tidak bisa pernah mendengar dhamma, tidak pernah ada tuntunan, begitu mereka keyakinannya begitu goncang, ikut uang. Ya, coba bahaya sekali. Ini jangka panjang. Maka begitu pentingnya kita untuk menjaga anak muda yang mengenal dhamma, sebetulnya penting. Sebab Romo Selamat kemarin mengatakan, siapa yang di sini yang mengajar sekolah minggu? Oh biasa. Sekolah minggu di daerah manapun sudah jalan, nggak perlu dikhawatirkan. Siapa sekarang yang peduli untuk mengurus anak muda, mengadakan kegiatan-kegiatan anak muda, seperti dalam kelas anak muda, masuk ke pelajaran agama muda ke kampus-kampus, retret anak remaja, jarang sekali dikerjakan. Aku menjadi salut kalau ada orang yang mau mengerjakan itu. Oh, kenapa aku sama? Ya, justru anak-anak muda inilah yang sesungguhnya yang akan menggantikan kita. Dan mereka yang lolos perhatian dari tidak pernah mendengarkan dhamma. Apa jadinya kalau dia tidak pernah mendengarkan dhamma dan mudah sekali ditarik oleh teman untuk obat? Belum nanti bagaimana kalau dia tidak paham dhamma? Kita bisa habis itu. Masuk akal juga. Ternyata dhamma begitu hebatnya kalau bisa masuk ke anak muda. Ini beda kita sendiri. Karena anak muda pada saat dia sudah mulai pacaran, dia sudah harus menentukan sebuah pilihan. You kedua atau gua you. Kalau dhammanya tidak kuat, PR lagi bagi kita. Ini PR kita, bukan dari majelis apapun. Dhamma ketika kita bisa kembangkan, maka selain dia bisa lepas dari hal seperti ini, begitu dia dalam satu fase perkembangan, kalau dalam psikologi perkembangan yang kita cerita, satu perkembangan ini runtuh, perkembangan yang lain akan susah. Tapi kalau perkembangan ini menjadi baik, dia lolos dari masa-masa ini, dia lahir akan datang seperti beliau-beliau ini dengan kesadaran yang bagus, meditasi itu lumayan bagus. Karena pada saat itu akan menjadi gangguan meditasi di kelahiran akan datang. Lemahnya kesadaran itu tidak bisa disepelekan. Dan saya bisa ketemu jawabannya. Kita mari berusaha untuk tidak menyentuh, apalagi kalau makan sekarang. Kenapa seseorang itu terlahir jadi cantik, jadi tampan, di sisi lain lahir jadi wajah yang buruk? Kita tahu secara dhamma itu karena faktor tular. Tadi ya, simbol dari hewan tadi itu tular. Mudah marah, mudah dendam, mudah iri, cemburu. Nah ini ya cemburu. Cemburu itu mengkerutkan wajah. Kalau sudah iri dengan orang itu, nengok orang itu wajahnya kayak benang busuk gitu. Lebih busuk daripada dia satu hari gak dapat untung. Iri, cemburu itu luar biasa bahayanya. Terlahir akan menjadi wajah yang kurang menyenangkan. Buddha mengatakan, kenapa kurang menyenangkan? Ya, karena tidak ada belas kasih di situ. Bayangkan kalau setiap hari satu kali kemarahan, kalau di dalam Abhidhamma, di dalam ilmu Abhidhamma tentang
psikologi Buddhis, satu kali kemarahan itu telah menghancurkan, mematikan sel-sel di dalam otak. Sel-sel yang bagus itu menjadi mati. Tapi kalau cinta kasih sayang yang dimunculkan itu sel-sel kebaikan yang muncul. Dan ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah orang yang sama. Ini gejalanya anak sekarang muncul. Wajah itu cantik. Tapi karena anak-anak muda sekarang tidak mengenal dirinya, tidak ada menghargai tubuh yang begitu cantik, begitu luar biasa, dia mencari sensasi-sensasi lain. Ini nyata di dunia barat. Detik-detik coba kuping ini dilumbangi, dikasih apa namanya, jin-jin hidung seperti ini, macam-macam. Ini sebetulnya adalah orang yang sama. Ada apa fenomena ini? Kalau kita berikan perasaan tubuh yang begitu bagus, karena ketidakmenerimaan diri apa adanya. Padahal kalau di dalam meditasi, terima apa adanya. Wajahmu begini, terima apa adanya. Dengan penerimaan itu, maka tidak akan terjadi. Ini juga ketika seseorang bisa berjalan-jalan menikmati alam, tapi terjadi bencana seketika, apa yang membuat semua ini terjadi? Ini juga tidak lepas dari sebab dan akibat. Ini lebih mengerikan. Pak Hakim, kalau lihat gambar ini, kita jangan lihat di Karawang dulu. Lihat gambarnya saja. Ini di dataran timur sana. Pada saat negara ini belum terkena corona, mereka banyak mendapatkan suplai makanan dari negara-negara yang maju. Saat ini pun jauh lebih mengerikan. Pada saat normal saja kekurangan makanan di sana karena negara membantu makanan ke sana. Sekarang semua negara berjibaku dengan corona mengatasi, warganya sendiri pun dan luar biasa. Kalau kita lihat di Amerika, kita lihat di beberapa negara karena di lockdown itu, berapa banyak mereka menjarahkan perut. Itu negara yang masih ada makanan. Bagaimana di sana kalau di stop? Nggak bisa bayangkan ini. Apakah betul-betul ada kulit lagi di sana? Tapi di sisi lain ini kemarin saya bawakan ke anak-anak di Narada. Saya dengan ibu, ada satu ibu yang di sini di Narada School, di sekolah yang Buddhis yang cukup bagus itu di Jakarta. Saya diminta isi tentang karma kepada anak-anak. Jadi saya menjelaskan yang sehari-hari. Saya ambil gambar ini pada anak-anak itu, saya jelaskan, anak-anak lihat di sini. Aku bisa cerita betapa mereka pun mau makan gak ada makan. Anda sekarang ada makanan pun gak mau makan. Kadang ada makan pun ngomong gak enak. Kadang malah dibuang-buang makanan. Saya bilang, anak-anak ini di Narada School, anak-anak itu bante. Kalaupun memang sudah sangat kenyang, sekali kenyang, ada sisa beberapa kuah-kuah di dalam patah itu pun itu nggak boleh sembarang dibuang ke kantong plastik. Anak-anak harus tahu kenapa Pak. Buddha mengatakan apabila ada sebutir nasi, dua butir nasi tidak bisa Anda makan, Anda pun harus membuang di tempat saluran air yang masih bisa dimakan oleh cacing-cacing, ikan-ikan di situ. Coba bayangkan anak-anak. Buddha sudah mengatakan gak boleh kita membuang makanan sebutir nasi putih. Nah dari situ kita masukkan anak-anak itu tentang pemahaman betapa kita balikkan gitu ya. Kalau kita cerita karma kan mereka kadang-kadang di sekolah gak dapat. Coba anak-anak lihat di situ. Mulai dari besok jangan buang makanan. Masuk gak masuk mungkin gak tahu, tapi yang penting kita telah memberikan pemahaman pada anak. Hati itu tidak boleh sembarang buang makan. Kalaupun memang betul-betul
sudah dijawab oleh pemimpin kebaktian tadi. Apa sebab itu? Ya, kama saka, kama dayakan, kama yomi, kama bandu, kama pati. Sebab dan akibat yang terjadi. Tetapi untuk memahami itu tidak bisa sebatas kepala, maksudnya, sehingga kita betul-betul memiliki rasa menghargai hidup ini. Aku sekarang jadi orang yang seperti ini, wah beruntung sekali. Tentu adil dong. Oh, ini bukan takdir, tanggung jawab kita sendiri. Kita yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan dewa, jangankan menyalahkan Tuhan. Tidak bisa. Itu muncul karena akibat dari perbuatan. Saya kira itu. Yang singkatnya saja, ada murid Brahma Subha itu yang berbincang-bincang tentang pertanyaan itu, kenapa ada orang lahir panjang usia pendek, buruk rupa, cantik, kok kaya, kok miskin. Disitulah terdengar akhirnya beliau mendengarkan dhamma dan mengetahui bahwa akibat karma yang menentukan kelahiran makhluk-makhluk berbeda-beda. Dan tentang karma ini juga dijelaskan dalam Culakarma Vibhaga Sutta, khusus tentang karma, dan juga ada di Maha Kama Vibhaga Sutta. Karma tentang yang ukuran besar, kecil, dengan jumlah yang ukuran pendek, dijelaskan semua tentang hal ini. Saya kira ini masuk di sini. Jelaslah ini. Gak perlu kita sulit-sulit memahami biji benih. Karena saya juga lahir dari petani. Saya paham persis bagaimana untuk bisa menghasilkan ini padi-padi yang dipanen ini. Wah, demi nggak apa-apa saja. Bagaimana kita harus menunggu musim hujan dulu. Begitu kita menggunakan sapi untuk membaca, sapi itu kadang-kadang nggak tahu dia lagi happy atau tidak, kita sebar supaya untuk membalikan tanah. Dalam membalikan tanah itu belum tentu cacing-cacing seperti beberapa ribu yang harus mati. Setelah itu kita hancurkan sambil kita menyebar benihnya dulu. Benih padinya itu kita sebar dulu menjadi nanti tanaman. Kira-kira bisa sedikit kita pindahin ke lahan yang sudah siap. Untuk menanam itu ibu-ibu yang harus menanam. Kaki harus masuk ke dalam lumpur kira-kira seperti ini. Dan kenapa ibu-ibu di desa itu sering kena rematik? Karena kaki harus masuk ke dalam lumpur dan kena air, dia kena tulang gitu. Belum menunduk, tidak mungkin dia dalam pagi nanti dan harga bisa harus menunduk. Begitu kebaktian pinggang sakit semua, kebaktian pada lumpuh. Belum nanti begitu kita harus memberikan air, memberikan pupuk. Belum nanti kita berjibaku dengan tikus, berjibaku dengan hama, burung segala macam semua. Pokoknya dari tikus, dari burung, dari sampai hama itu semuanya ada. Untuk bisa mendapatkan ini endingnya, untuk bisa mendapatkan padi yang begitu kuning ini, yang bisa sampai di depan piring Pak Aki, depan piring saya, piring Romo. Karena saya adalah pelaku yang pernah menjadi seorang petani, tahu persis betapa penderitaan menjadi seorang petani. Seharusnya kita pun menghargai betapa sulitnya mendapatkan sebutir nasi. Dan kalau makan, di situ ada perenungan. Aku makan ini bukan untuk kesenangan, kalau di dalam perenungan batin untuk menggemukkan badan dan yang lain. Tapi kalau Anda melihat secara mendalam dalam meditatif, semangkok nasi yang ada dalam piring kita ini sudah melibatkan begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan orang. Dari petani, dari yang gilingnya, sampai dia menjualnya di toko, hingga sampai yang memasaknya mungkin Yongjen kita. Belum istri kita yang mempersilahkan. Begitu banyak sekali pada saat kita menatap satu piring nasi ini, kita telah melibatkan serangkaian kebaikan-kebaikan banyak orang.
Kalau dalam ini dilibatkan perasaan dan meditasi, hanya merenungkan sepiring nasi di dalam piring kita, kita sudah betul-betul sia-sia. Bukan hanya sia-sia, tapi kansil. Bukan hanya kansil, tapi kangen, bersyukur. Kalau sudah kangen, itu bersyukur. Kita bisa dapat nasihat. Tapi kadang-kadang pikiran begitu cepat. Belum mikir ke nasi yang putih, lewat sebelahnya, saya pucat. Ya pasti ya. Tidak malas dulu kadang-kadang. Pikiran begitu cepat, tapi begitu kita melihat, hanya nasi putih saja begitu luar biasa banyak melibatkan kebaikan orang. Kita harus berterima kasih pada banyak orang. Itu cara mengembangkan meta. Metode mengembangkan meta dalam keseharian. Kalau kita hidup pada saat meditasi, tapi dalam saat kita makan, meta pun mudah sekali kita dapat. Di situ, sesuai dengan pendidikan guru, dia akan penting. Tapi dalam sejarah, seorang petani dia menanam tapi belum tentu memetik. Banyak sekali kalangan hama-hama yang itu. Makanya banyak orang berbuat baik masih kena sial. Pahami bahwa kita tetap menanam akan ada hasilnya. Walaupun kadang-kadang yang kita tanam memang kadang-kadang ada halangan-halangan di tengah-tengah. Maka ada pepatah mengatakan, ketika kita menanam padi pasti muncul rumput. Tapi kalau Romo Ahwat menanam rumput, bisakah muncul padi? Bisa. Kenapa? Ketika seseorang berbuat baik, itu ada pikiran-pikiran menghalang, hama-hama menghalang. Artinya pada saat Anda menanam biji-biji padi yang baik, bisa muncul rumput. Ada rumput yang menghalanginya. Tapi ketika Anda tanam rumput, tidak akan muncul padi. Begitu Anda ada pikiran kotor, ada pikiran jahat, tidak akan ada kebaikan di sana. Itu maksudnya. Paham aja ya? Maka betapa sulit kita hidup berbuat baik itu. Kalau tidak mengenal Dhamma, kadang-kadang putus asa. Dia orangnya kayak gitu malah kaya raya, mana-mana. Dia jangan usia panjang malah 120 tahun misalnya. Kalau kita tidak mengerti pemahaman Dhamma. Kembali lagi niat kita. Apapun yang kita lakukan dari buka mata di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari, hanya kumpulan niat melakukan apapun. Itulah karma kita. Kalau kita bisa memahami cetana adalah niat, maka yang disebut dengan cetana ini adalah arus mental. Kembali lagi meditasi ujung-ujungnya. Waduh, dari diajari pada sang Buddha itu, kamu mau berdana, kamu mau bekerja, kamu mau mengumpulkan uang, kamu ketemu orang, kamu bawa mobil dari rumah mau kemana, sudah diniatkan dulu. Niat cetana itu dalam satu hari satu malam itu bermunculan bertriliun-triliun niat yang muncul. Niat inilah yang dikatakan sang Buddha itu benih karmanya. Dari mental ternyata itu. Makanya di pagi hari kalau kita meditasi lebih enak menurut saya. Ketika pagi tubuh kita udah tidur dengan enak, di situ kita akan coba restart dari awal untuk sehari kita melakukan perjalanan hidup. Mau bekerja mau apa itu niat itu. Karena sebab nanti kalau ada niat ini tidak diamati, begitu masuk di kantor ada pekerjaan yang tidak kita sukai, atau ketemu mereka yang bekerja dengan kita membuat kita kecewa. Kalau arus batin tidak diamati, ini pikiran muncul dalam ucapan kotor, sumpah serapah muncul dengan bawahan kita, dengan teman kita, mungkin di toko muncul pikiran kotor muncul dalam ucapan, sekali keluar kata-kata kotor semuanya ternyata meditasi. Dan Buddha katakan gak usah panjang-panjang, cetana ini yang aku sebut sebagai karma utama biku. Kembali lagi semata zaman. Nah, tentara ini kayak gitu. Ini
pikiran, baru ke mulut, baru ke jasmani. Urutannya di sini. Manuk duara itu pintu. Dari pintu pikiran, manuk itu pikiran. Waci duara, pintu ucapan. Lalu kaya duara, itu adalah pintu jasmani. Karma kita yang membentuk itu pintunya ada 3 ini, pintu masuknya. Dari pikiran, lalu ke mulut kita, atau ke waci kita, baru ke jasmani kita. Pikiran, ucapan, dan perbuatan itu. Tapi tetap kuncinya adalah yang pertama adalah pikiran. Pikiran. Kita nonton. Ini mau cepat pulang ya. Bentar ya, gaya santai-santai ya. Saya coba ingin lihat video ini. Suaranya sama. Lihat ada yang menolong. Kita beritahu bisa dipahami kira-kira pemahamannya. Giving is the best communication. Jadi memberi itu ternyata komunikasi yang paling hebat. Karma. Jadi anak kecil tadi itu mencuri obat karena namanya sakit dan ketahuan, tapi ditolong sama satu bapak yang jualan itu. Nah, kalau kita ngomong tuh mungkin orang kayak biasa melakukan sesuatu kayak normal gitu, mengalir gitu, hanya mengikuti ketulusan naluri dia. Obat yang diberikan ada 3 goodie bag. Obat diberikan, dikasih uang,
yang gadis tadi kasih sok 30 menit. Pak pulang, tapi dia ingat bapak ini 30 tahun kemudian yang bapak tadi masa terkena tumor otak. Begitu 30 tahun kemudian kan saya katakan dia jadi gadis 30 tahun akan lebih. Akhirnya begitu ini yang anak tadi ditampilkan tadi jadi dokter perancang. Ini kisahnya tadi kan dokter perancang. Nah pada saat dia jadi dokter, dia pun mengamalkan ajaran Buddha karena Thailand kan negara Buddhis. Beliau pun mengajarkan begitu terima kasihnya. Waktu kecil ada yang menolong, yang diingat malah yang menolong bukan yang mempeleng. Kalau orang biasa yang diingat yang mempeleng, ya yang diingat yang memberikan tiket goodie bag tadi. Begitu tahu dia menolong, dioperasikan, dia jadi dokter, dioperasikan dari 700 sekian ribu baht ya, zero, gratis katanya. Karena 30 tahun yang lalu aku telah ditolong oleh ayah. Coba kalau kita bisa merenungkan ini, kehidupan itu kayak begitu. Interbeing, jadi kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup ini berdampingan dengan orang lain. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri. Maka Buddha mengatakan janganlah abaikan perbuatan kebaikan walaupun itu kecil. Nah tidak memandangkan gitu ya. Jangan pernah menyepelekan perbuatan itu kecil. Tadi kan kayak sepele banget itu. Tapi begitu mereka terkena sakit, ujung-ujungnya mereka yang akan menjadi guijen. Ya kalau guijen itu dewa penolong kan. Jadi dewa penolong dalam kehidupan kita. Maka di situ di dalam ajaran Buddha ini tentang karma. Niat sang bapak tadi muncul begitu. Ada apa kenapa anaknya mengambil obat itu? Ternyata orang tuanya sakit. Setelah muncul itu mulai ada yang melakukan dorongan karma. Bagaimana memberikan uangnya, lalu obatnya dikasihkan dan dia bisa pulang dikasih itu pulang. Melakukan, lalu dia menularkan kepada anaknya yang melihat itu. Jadi karma itu seperti semacam estafet gitu ya, ditularkan dan multi level ditularkan kepada orang lain supaya mengikuti jejak yang sama seperti ayahnya. Dan inilah akan menghasilkan akibat. Akhirnya beliau ketemu anak kecil yang ditolong. Dari video ini kita sudah bisa mengambil pesan moral yang luar biasa tentang sebab dan akibat karma kita. Jadi di sini kita mengingatkan kita bisa jadi orang kaya itu karena ada orang yang tidak kaya. Kan gitu ya. Ini para dewa di alam dewa. Bagaimana di alam dewa bisa berbuat baik kepada dewa lain kalau mereka sama-sama punya kemampuan untuk menciptakan apa yang dia inginkan? Kan begitu. Orang yang kaya pada saat ini sebetulnya mereka bergantung dari mereka yang bekerja kepadanya. Ketika kita berpikir seperti itu, maka sebetulnya aku bisa begini karena orang lain. Maka kesombongan itu pun turun ya, leluhur. Ada satu pengusaha di Indonesia itu lucu. Apa namanya? Dia bikinkan rumah untuk pegawai itu juga ber-AC seperti AC yang dia miliki. Alasannya kenapa Bapak melakukan ini? Ya, karena aku bisa kaya seperti ini karena mereka. Sampai kadang anaknya pun yang gak mampu sekolah disekolahkan sama majikannya itu. Ini mungkin bisa 1 juta satu orang yang punya berpikiran begitu. Maka kayak tadi metode 1 piring nasi ini, kalau kita melihat dengan mendalam itu, udah banyak sekali orang yang berbuat baik hanya karena piring yang ada di mangkok. Tidak ada rasa kita untuk marah, benci dan tidak menyukainya. Jika dengan demikian, maka kita akan lihat nanti jodoh karma yang nanti next. Kita lihat. Nah ini kira-kira perumpamaannya mungkin ibu bapak kita sudah paham ya. Kalau dalam satu gelas ini garamnya itu lebih banyak daripada air putihnya ya. Garam itu diibaratkan karma dulu banyaknya asin kan. Maka air tawar kan punya kekuatan untuk melawan garam yang asin begitu kuat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus menuangkan terus-menerus sehingga air putih itu, air garamnya itu lama-lama menjadi lemah
sehingga hanya air putih yang bisa kita minum. Perumpamaan tentang karma ini penting sekali kita pahami. Ya. Saat lahir kita telah membawa antara air dan garam. Sekarang mau pada saat kita meninggal dunia mau senyum atau kita mau mewek? Kalau kita mau mewek maka garamnya yang banyak, air tawarnya yang sedikit. Tapi kalau kita mau saat mati penuh dengan senyum, maka garamnya yang harus tekan dengan air dan air tawar pun yang semakin banyak. Itu teorinya di dalam karma seperti itu. Ini yang mungkin singkatannya begini. Dari pikiran akan menjadi perkataan. Jelas ya kira-kira. Kalau dari perkataan sudah tentu akan berwujud pada tindakan perbuatan kita. Kalau perbuatan ini diulang, maka menjadi kebiasaan. Kalau orang kebiasaannya pagi-pagi marah, ya diulang menjadi pemarah. Kalau dia kebiasaan diulang-ulang itu menjadi watak, menjadi karakter, menjadi watak. Dan watak itu menentukan nasib kita. Jadi urutannya begitu. Balik lagi adalah dari pikiran. Munculnya itu terkadang di dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu kita balik sekarang ke atas. Nasib kita ini ditentukan dari watak kita. Lalu watak kita dibentuk dari kebiasaanmu ngapain. Kalau biasanya kamu memang senang dengan murah hati, penuh kasih sayang, ya kebiasaanmu akan menjadi orang yang menyenangkan. Dan kebiasaan itu dari perbuatan kita yang diulang-ulang itu, dan perbuatan itu dari perkataan Anda setiap hari. Dan semua itu dimunculkan dari pikiran kita. Maka ibaratnya lagi kalau orang guru media mengatakan, kalau gentongnya di atas lantai 2 itu kotor, keran yang dibuka ke bawah mau dimasukkan ember menjadi kotor. Tapi kalau gentongnya di atas sudah mulai ada bersihkan, maka paralon itu fungsinya hanya untuk menyalurkan. Jadi ucapan sama tindakan kita itu seperti keran yang hanya menyalurkan saja. Maka yang kita terima tempayan itu pun bersih. Jadi semua kembali ke tangan kita. Nah, itu lagi ajaran Buddha itu balik pada diri kita sendiri. Oke. Ini ada satu kata-kata. Jaringan jodoh kehidupan masa lalu membuat kita hidup bersama. Salinglah menghargai jaringan jodoh di kehidupan masa lalu, saling mengenal di kehidupan yang sekarang. Jadi antara suami, istri, anak-anak dan keluarga, ayah dan ibu kita, ini karena ada jaringan jodoh di kehidupan masa lalu, sehingga mereka bertemu dengan keluarga kita, ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita itu ada jaringan jodoh di kehidupan lalu. Maka jodoh apa yang kita bawa di kehidupan lalu menjadi jodoh di kehidupan ini. Sekarang kita mau apa dalam kehidupan ini? Kalau jodohnya kehidupan sekarang ini menjadi tidak baik, malah penuh dengan menurun kualitas kehidupan kita, ada kemarahan, kebencian, dendam dan sebagainya, nanti ikatan jodoh di kehidupan akan datang ketemu lagi. Tidak ada habis-habisnya. Kayak ketemu tadi antara ini kita lihat di sini, antara si Siddhartha dengan Dewadatta itu dulu tuh udah bermusuhan. Dewadatta sifatnya itu seperti lebah, seperti lalat ini. Tapi Siddhartha Gautama itu persis seperti lebah. Orang yang sering ingin melatih kebaikan, dia instingnya akan seperti lebah. Lebah tidak akan menyukai kotoran. Dan lalat dia tidak akan menyukai bunga, itu sudah pasti. Maka ada satu kisah tentang lebah dan lalat. Lebah ini bertanya, "Hai lalat, kenapa kamu setiap hari berkecimpung di sebuah kotoran itu? Bukankah kamu tahu itu bau busuk dan penuh dengan bakteri?" Lalat mengatakan, "Tidak, aku enjoy dengan kotoran ini, dan inilah aku. Jadi diriku sendiri." Dengan bangganya loh, jadi diriku sendiri. Lalu lalat mengatakan, "Hei lebah, kamu kenapa juga? Kenapa kamu suka dengan bunga-bunga itu? Aku gak suka dengan bunga. Begitu bau aja aku gak mau." "Oh, lalat, aku suka dengan bunga karena akan menghasilkan nektar madu," dia bilang.
Aku bisa menolong orang dengan madu yang wajar gak dia? Wah, aku nggak mau tahu. Aku senang di kotoran. Makanya di dalam buku Ajar Bram itu cacing-cacing yang suka dengan kotorannya juga ada ya. Ajar Bram, ibu yang terkenal. Dia mengatakan cacing yang senang dengan kotorannya. Itu persis seperti orang yang punya kecenderungan pemarah, benci, dendam, iri hati dan sebagainya. Dia senang dengan perilaku itu. Tapi orang yang mengetahui objek pikiran yang muncul nanti di dalam daya upaya benar, pikiran yang mau muncul yang jahat, kalau dia memang sifatnya lebah, dia tahu dia akan tarik gitu. Dan lebah hanya akan menyukai madu. Lagi-lagi di sini Pak Hakim, Romo, kita semua belajar. Kita memilih yang mana kecenderungan kita itu, tapi tidak jelas. Bagi kita yang senang mendengar agama, puja bakti, berbuat baik, sudah jelas kita telah menanam kecenderungan seperti itu. Pasti. Ya, ini bisa seperti itu. Ini akhirnya dalam kelahiran ini saya bawa di depan ceritanya tadi. Dewadatta ini kan ya cenderungannya seperti lalat. Dia suka marah, benci, iri, pokoknya dengan Siddhartha Gautama. Jadi saudagar pedagang aja dia sudah membencinya karena dia jujur. Siddhartha Gautama nggak bisa tipu karena jiwanya udah sering jujur gitu loh. Dia jiwanya udah lebah, mengumpulkan madu, kebajikan terus-menerus sampai kelahiran terakhir pun sebelum Siddhartha Gautama menjadi Buddha, Dewadatta itu sudah punya kecenderungan itu. Rebutan burung beli pisang itu. Mungkin kisahnya Anda tahu kan, ketika di dalam pengadilan orang-orang bijaksana kalah dengan pernyataan Siddhartha. Siddhartha mengatakan, kalau burung ini mati, Dewadatta ini jadi milikku. Tapi karena burung ini hidup, aku mau menyelamatkan kehidupan, maka kehidupan milik mereka yang menjaga kehidupan tidak bisa dibantah lagi para bijaksana sebagai hakim. Tentu Siddhartha Gautama yang menang karena burungnya diselamatkan. Dewadatta kalah lagi. Tapi sifatnya kalah itu namanya lebah yang tetap lebah itu. Senang dengan kotoran itu. Tetapi dikisahkan Dewadatta di kehidupan yang lampau pun tidak selalu jelek. Karena dikisahkan suatu ketika Dewadatta akan menjadi pacera Buddha. Itu Buddha katakan. Maka pada saat Dewadatta itu meninggal, bumi membelah dan Dewadatta masuk ke dalam neraka Awiji. Buddha pun mengembangkan meta yang luar biasa kepada Dewadatta, dan tidak sedikit pun sifat kebencian itu muncul karena memang sudah Buddha. Seperti itu. Ya, ini kisah ini kadang-kadang saya tinggal, mungkin saya kerja di bank ya. Suatu ketika kita kerja di tempat itu, ada saja orang yang iri dengan karir kita, yang tidak menyukai kita. Mungkin Bu Mega, Pak Hakim, dalam jiwa bisnis ada orang yang tidak menyukai kita. Mungkin Romo Ahwat juga kita sama. Ternyata dunia itu memang begitu. Dan inilah pelajaran ini yang kita harus ingat, bahwa kita harus menciptakan seperti naluri lebah, menyukai kebaikan. Tapi Pak Jarwo jadi orang baik berat. Disamain terus, masa kita ngalah-ngalah terus Pak Hakim? Sabar kan ada batasnya, belum sabar gak ada batasnya. Tapi ada tingkatannya, you di tingkatan mana? Kan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kalian kita di dalam Sigalwada Sutta dijelaskan sahabat baik dengan akal yang kita sampaikan. Ini yang saya cerita tadi. Ini juga yang saya bawakan ke anak-anak di Narada, anak-anak SMP dan SMA. Ada seorang pangeran, tiba-tiba dia mengundang teman kecilnya, itu orang kampung. Temanku, ayo main ke istanaku, diundang. Begitu mainnya itu, pangeran ini hebat, Pak Hakim. Jadi pada saat mau makan itu berdoa, panjang doanya. Jadi anak kecil dari kampung ini heran. Tapi begitu makan sedikit dibuang, makan sedikit dibuang. Jadi anak dari kampung ini ngomong, pangeran hebat ya. Seorang pangeran begitu mau makan itu baca doa. Oh iya, aku baca doa. Tapi pangeran,
Kenapa makanan yang tidak dihabiskan? Oh, aku pangeran, aku punya hak, aku makan yang aku suka. Oh pangeran, mari ikut aku. Diajaknya pangeran kecil ini ke sebuah gudang. Di kerajaan itu ada gudang tempat penyimpanan makanan-makanan dari kampung-kampung itu. Pangeran nggak pernah masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, pangeran, ayo kita tanya sama petani ini. Pak petani, kira-kira musim ini apa yang akan terjadi di lumbung padi kita? Waduh, pangeran, ini betul-betul terjadi masa yang akan sulit di kerajaan kita. Bisa jadi kita gagal panen. Pangeran seperti kaget gitu. Yang anak desa ini mengatakan, pangeran demikian Pak. Dia mulai mencari tahu betapa susahnya mendapatkan nasi di piring tadi itu atau cerita tadi di mana itu. Akhirnya pangeran ini benar-benar, buat apa aku baca doa pada saat sebelum makan, tapi aku membuat makanan ini. Oh terima kasih sahabatku, kau telah menyenangkan aku. Kalau aku tidak pergi ke gudang ini, aku tidak tahu penderitaan mereka mendapatkan nasi ini. Saya bawakan itu kemarin sama anak-anak kita ada itu. Anak-anak itu waktu itu bertanya, cerdas sama anak itu. Dia ngejar pertanyaan itu ditanya. Ya demikianlah. Nah, di situ timbul satu pemaknaan. Kita berdoa betul, berdoa sebelum makan. Tapi ingatlah apa yang kita dapatkan itu melibatkan kebaikan banyak sekali ceritanya. Ini dengan cerita yang seperti ini kita sudah masuk ke dalam karma, tapi mengikat jodoh. Dengan kita bersyukur kepada banyak orang yang berbuat baik, ini kelahiran akan datang, kita punya ikatan jodoh yang baik dengan orang-orang itu. Jadi suatu saat kita akan lahir dimanapun tempat yang tidak pernah kekurangan makanan. Dan bahkan Anda pergi kemanapun, banyak orang yang akan memperhatikan tentang makanan. Hukum karmanya kayak begitu. Sampai betul. Itu ikatan jodoh kan. Jadi karma membentuk jodoh. Jodohnya itu kita bawa dari masa lalu. Sekarang kita ketemu kayak gini, ini jodoh yang baik. Tapi jodoh baik ini kita mau bawa kemana? Kalau nggak dijaga. Nah, ini saya tidak cerita panjang. Ternyata mengikat jodoh itu bukan hanya kepada para petani yang tadi, ternyata kepada hewan pun demikian. Mungkin di dalam sesi Jamasa sudah pernah saya sampaikan cerita seorang suami istri yang selalu berantem itu. Pernah ingat ya saya? Begitu suaminya marah, istrinya pun marah. Begitu ditampar, istrinya pun ikut nampar. Jadi setiap hari itu berantem terus di rumah itu Pak. Jadi istri ini pun hebat juga loh. Dia ketika dia marah bukan diam, ditampar dia tampar balik begitu. Akhirnya namanya berkeluarga ya Pak Ahwat ya. Itu kan ada titik jenuh. Apa yang aku cari di pernikahan ini? Nah itu dia. Si ibu ini akhirnya capek kalau pergi ke wihara. Begitu pergi ke wihara sudah sore-sore begitu nangis dia nangis. Kalau ada bagai tua, ibu kenapa sudah sore pulanglah? Tidak bagai. Kenapa ibu menangis? Aku berantem terus dengan suamiku capek. Loh, kenapa berantem? Enggak tahu kenapa. Apa yang ibu lakukan kalau suami marah? Kalau dia pukul aku pukul balik bagai. Akhirnya dia mengatakan, oke, ibu duduk sebentar. Batinnya duduk di kelas. Batin ini ternyata punya kemampuan untuk mengingat kelahiran lampau orang lain. Jadi kemampuan abinya itu ada dua. Ubi wasanu sapi nyaman itu kemampuan batin melihat kelahiranku sendiri. Jadi batin itu bisa melihat kelahiran lampau 1, 2, 3 sampai ke belakang terus sendiri. Tapi ada kemampuan batin melihat kelahiran orang lain. Nah, setelah itu disampaikan ibu mau tidak saya jelaskan. Nanti tolong berikan apa tuntunan ibu. Ibu di kehidupan yang lalu itu jadi orang kaya. Tapi ibu kaya itu punya 5 ekor kuda. Entah kenapa ibu itu benci sekali dengan satu kuda itu. Yang lain enggak. Padahal kuda itu baik sekali sama ibu. Ibu pukul, ibu cuma tidak kalau udah pukul ada kepuasan. Nah itu dia. Kalau udah marah ada kepuasan, ada kepuasan ibu. Pada saat kuda itu mau meninggal dunia,
kuda itu bertekad di dalam batinnya, ada adik anak sama adik anak yang jelek maksudnya, ada tekad dendam yang luar biasa, dan dia mengatakan di kelahiran akan datang aku akan membalaskan dendammu sebagai suami. Langsung bagi ibu itu. Itulah kekuatan damai yang tepat betul pada ibu ini, sampai semacam bisa petir menjadi sadar gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, nanti apa yang harus saya lakukan ibu? Hidup ini adalah tentang jodoh, membayar karma atau menagih karma. Ibu saat ini sedang membayar karma karena ibu melakukan kejahatan sama kuda itu, dan dia meninggal dengan rasa sakit hati ibu. Saat itu Pak Hakim baik batin. Mulai sekarang ibu harus memberikan jodoh yang baik. Caranya latih kesabaran dan cinta kasih. Pulanglah ibu, sudah saatnya nanti suamimu akan marah. Betul. Begitu pulang, dari mana Pak? Sentaknya dari orang pukulnya. Tapi karena ibu ini sudah paham tadi pecahan dari batin, ibu ini tidak membalas. Wah, tambah heran, kenapa kamu tidak membalas? Biasanya kamu pukul atau memukul gitu. Jadi suaminya jadi heran. Istrinya tuh mulai pokoknya tidak menghiraukan orang lain, tapi kembali ke dalam. Ini namanya see always inside. Jadi melihat ke dalam terus, melatih ke dalam terus. Akhirnya betul Pak. Ketika dipukul kan dia nggak melawan. Ya tentu kalau dia nggak melawan mulai berkurang, mulai berkurang, mungkin ngocek terus. Lama-lama Pak Hakim, hubungan mereka menjadi baik. Tapi si istri ini endingnya beliau cukup mengakhiri jodoh karma di kelahiran ini. Di kelahiran mendatang, aku cukup bertemu denganmu dengan hubungan yang baik. Jadi karma kita ini dari mulut, tindakan kita yang dari pikiran tadi itu dibawa dari lampau, termasuk jodoh dari binatang ini pun. Satu binatang ini akan menjadi karma kelahiran akan datang. Entah dia ketemu apa, tidak selalu lahir jadi kuda ternyata. Bisa jadi suami kita, bisa jadi anak kita. Dan ini slide yang terakhir, saya ceritakan yang Bante Wahyu. Bante itu menceritakan pada suatu ketika ada ibu menggendong anaknya. Anak ini disayang, saya namanya anak masih kecil, belum tahu apa-apa, disayang, saya digendong-gendong. Nah, tadi pagi suaminya itu yang beli ayam di rumahnya sendiri, yang beli ayam lalu dibikin bubur tim ayam itu untuk nyuapin anaknya. Ketika ibu ini nyuapin anak, kan ada aroma ayam itu, ada acik mendekat, pengen dekat, repotnya sama itu, mari aja gitu, ketakutan. Nah, dalam rangkaian peristiwa ini juga sama, ada seorang biksu tua yang melihat serang ayam. Fenomena peristiwa ini yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lalu dia kata, ibu, apakah ibu tahu anak yang ibu gendong sayang gendong sayang ini ibu kelahiran yang lampau ini adalah musuh ibu yang paling ibu benci. Sekarang lahir jadi anak yang ibu sayang. Dan ibu, ayam yang tadi pagi disembelih sama suamimu itu kelahiran yang lampau adalah ibumu sendiri. Karena perbuatan karmanya kurang begitu beruntung lahir di lingkungan rumahmu. Karena ketidaktahuan ayam itu disuapin ke musuhmu ini. Dan ibu, anjing yang mau dekat-dekat sama ibu tadi, itu kelahiran yang lampau itu suamimu sendiri. Karena suamimu tidak baik, selingkuh dan segala macam, lahir jadi anjing. Dia dekat bukan hanya minta makan, mau dekat sama ibu. Wah, kalau kita lihat dalam kisah ini, para guru sekalian, kita bisa memahami ternyata anak kecil disayang begitu besar, dia membalas
agar ini ada di sana tapi tidak di sini ada. Nah, dari rangkaian inilah yang dikatakan tadi, kembali ke 3 binatang tadi adalah babi, kebodohan batin. Karena kebodohan batin kita merangsang membenci, memarah orang ini dan sebagainya. Ini yang membuat karma kita tarik jadi ikatan jodoh dengan kita. Oke, jadi yang perlu kita sampaikan, saya kira tentang hal ini, tentang karma yang akan memberikan jodoh kepada kita. Saya kira Sandi, Mega, Hakim, semuanya, waduh sudah berapa lama, hampir 1,5 jam bisa terlalu lama ya. Maaf kakinya, mestinya duduknya kayak gini ya, dengar dalam kita. Terima kasih atas perhatiannya, Romo. Sandi, terima kasih atas berbagi sering dalam kesempatannya pada sore hari ini. Semoga kita bisa memahami dan mudah-mudahan kisah-kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa karma itu simpel sekali, tidak muluk-muluk yang kita sulit dipahami di dalam Sutta dan Abhidhamma begitu. Mungkin kita mempelajari begitu panjang dan sulit, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ingatkan terus bahwa pikiran akan membentuk ucapan akan membentuk tindakan dalam pikiran membentuk jodoh. Kalau Anda sebagai pengusaha punya memberikan jodoh baik dengan karyawan Anda, kelahiran akan datang ketemu dengan orang-orang yang baik, dia jadi kuncen kita. Mungkin Anda kerja di bank jadi orang yang jujur, maka dana dengan bagus, Anda dipromosikan jadi pimpinan Anda bagus, pegang teguh pada sifatnya lembah. Ketemu semua nanti jodohnya. Akhirnya nanti akan ketemu jodoh-jodoh dengan orang-orang yang baik gitu. Kalaupun tidak baik, ya memang dunia itu mawar berduri. Oke, selamat malam. Sampai ketemu budaya. Sampai wisata.